Udah di mana? OTW, padahal baru bangun. Bohong itu teh. Ya, bohong. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Jangan bilang insya Allah nyusul, tapi nggak datang-datang. Itu juga bohong. Kalian jangan merusak kata insya Allah gara-gara kelakuan kita. Ya. Mendingan bilang maaf nggak bisa. Udah jujur apa adanya. Ya. Kenapa nggak bisa? Emang saya nggak mau. Udah gitu aja. Ya, bismillah ya. Mudah-mudahan Allah terima tobat kita ya. Bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kita bertaubat itu berarti kita mencari jalan kita kembali ke Allah kan ya. Ya. Nah kalau di sini tuh juga punya buku mengenai perjalanan mencari Allah. Mungkin kalau ini mau memaparkan sedikit mengenai bukunya. Oh iya, ini mah tim. Salah satu dakwahnya mereka, kita pada bikin buku tentang apa? Tentang Allah, menceritakan tentang kebesaran Allah di salah satu hidup hambanya. Hamba nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana. Tahu-tahu dia telah terlahir di keluarga Tionghoa, TK sampai SMA sekolah Katolik. Begitu nyari duit malah jadi penjahat. Di Thailand jadi usaha judi. Terus sampai di hari yang sekarang, ceritanya kata orang mah lagi berdakwah, nggak tahu diterima atau enggak pahalanya sama Allah. Maka ya itu cerita tentang kebesaran Allah aja. Silakan kalau ada yang mau ikut membaca bukunya, itu ada di depan katanya. Karena nggak boleh jual beli di masjid ya, jangan. Dan mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa didapat di tulisan itu. Kalau ada kebaikan pun semuanya dari Allah. Dan kalau ada kurang dari penulisnya, maka tolong dikoreksi, dinasihati dan dimaafkan. Ya bukunya mah tentang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau gitu kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, silakan. Dari akhwat lagi mungkin kakak boleh mic-nya. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan masalahkan, saya Iya. ingin bertanya. Tadi kan Ustaz mention nih kalau misalnya kejujuran itu selalu membawa kebaikan. Iya. Saya ingin bertanya bagaimana Islam memandang kejujuran seorang anak kepada orang tuanya. Dalam case ini, misalnya nih, seorang anak tahu kalau misalnya dia berkata jujur atau mengungkapkan kebenaran kepada orang tuanya, itu akan berdampak pada kesehatan. Ya. Kayak misalnya orang tuanya punya penyakit tertentu. Apakah ketika dia berbohong dalam konteks untuk menjaga kesehatan orang tuanya, ini akan dianggap dosa? Ya. Terima kasih. Ya baik, bismillah. Satu, kita juga punya cara untuk misalkan tidak semuanya harus disampaikan. Kita tahu bahkan dalam istilah menuntut ilmu aja, itu harus ada sesuai urutannya. Nabi mencontohkan pernah suatu ketika beliau sedang bersama dengan Ali bin Abi Thalib, ada orang datang bertanya, saya pengen mulai sholat malam, berapa rakaat yang harus saya lakukan? Dijawab, 1 rakaat cukup. Berarti cuma witir doang itu 1 rakaat. Sayyidina Ali lagi di situ ngedengerin, berarti saya juga cuma 1 rakaat, wahai Nabi, untuk kamu 11 rakaat. Gitu. Jadi pelan-pelan ada tingkatan-tingkatan di mana nanti akan disampaikan. Maka itu juga bisa menjadi, ya kalau dikiaskan berarti ya sudah. Kalau memang ada menurut kita sesuatu yang tidak harus disampaikan, maka tidak harus disampaikan. Kan nggak bohong. Kecuali ditanya. Ketika ditanya kita juga bisa menambahkan, menjelaskan. Iya Bu, kalau kata dokter mah memang ibu sakit. Jujur peluang ibu bertahan tinggal berapa tahun lagi? Nggak nyampe Bu, kalau paling lama juga misalkan 2 bulan, misalkan. Tapi bukan kita tahu ya. Kalau kata Allah lebih panjang, pasti lebih panjang. Kata dokter, umur ibu 2 bulan lagi, bisa jadi saya duluan. Kita nggak tahu nanti malam kita masih ada atau enggak. Jadi masalah pulang mah Bu, yang penting pulangnya sama-sama ke surganya Allah. Kalau gara-gara ini bikin kita jadi rajin tahajud tiap malam karena tahu umurnya 2 bulan lagi, berarti itu kebaikan. Coba kalau nggak ada kayak gini, mungkin kita malah jadi malas. Salah satu yang bikin kita gampang maksiat kan karena ngerasa apa? Ngerasa masih lama umurnya. Jadi ntar juga masih bisa tobat. Ya. Coba sekarang udah keluar boarding pass-nya kayak begitu. 2 bulan lagi nih, misalkan. Ya kita bisa tutup dengan istilahnya
Bukan tutup dengan kebohongan, tutup dengan nasihat lagi gitu kayak tadi. Iya, cuman kan takdir hanya umur di tangan Allah, Bu. Iya benar. Nih kalau mau jujur tadi dokter ngomong gini, hatinya ibu udah begini, ginjalnya ibu udah begini, ya apapun misalkan penyakitnya ya. Ibu sakit ini, kata dokter tinggal segini. Tapi bismillah, tugas kita kan cuma pulang ke tempat yang sama. Ibu pulang, tugas saya nyusul. Saya yakin, saya bersaksi ibu udah jadi ibu yang baik. Ya tugas saya nyusul ke tempat yang baik juga. Karena kalau misalnya setelah ibu wafat saya malah maksiat, berarti cinta saya ke ibu bohong. Karena kalau sayang pasti pengen ketemu dengan orang yang disayang. Orang yang kita sayang orang baik, insya Allah ke surganya Allah. Tugas kita nyusul ke surga yang sama. Kalau kita malah nggak nyusul ke tempat yang sama, berarti saya yang dusta. Dan sekali lagi bisa jadi saya yang pulang duluan, meskipun saya nggak divonis dokter, kata dokter sehat. Jadi udahlah Bu, yuk bismillah. Kita jalanin sama-sama. Atau ujung-ujungnya kita bakal udahan juga kok di dunia ini. Ya. Bahkan ada orang-orang tua yang udah malah banyak ketemu orang tua yang berpikiran ya. Mereka tuh berharap nggak pengen sampai terlalu tua. Karena takut ngerepotin anaknya katanya. Padahal kalau anaknya baik juga nggak akan ngerasa direpotin juga. Tapi kan kadang ada punten ya, anak-anaknya berikhtiar, tapi ada yang sampai habis puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran hartanya untuk kesembuhan, yang ujung-ujungnya sama, meninggal juga. Itu juga sama-sama bakal meninggal. Dan mendadak, tahu-tahu, jelas-jelas tadi pagi main badminton bareng, taunya malamnya gitu. Tahu-tahu dia dapat kisah temennya, iya ada yang umurnya panjang, tapi ya Allah 5 tahun terakhir hidupnya itu pindah-pindah rumah sakit, nggak pernah pulang ke rumah, dan biayanya per bulan itu luar biasa. Ya, jadi ya itu, bismillah, selalu ada kebaikan di takdir Allah. Tinggal tugas kita nyari hikmahnya di mana. Jadi kalau ada yang ngalamin kayak begitu, cari waktu yang tepat, ajak ngobrol baik-baik. Kalau emang harus disampaikan, disampaikan. Kalau menurut kita pengen harus ditutupin dulu untuk waktu yang tepat, silakan ya, karena sekali lagi itu kebaikan. Karena juga istilahnya nih, kalau misalkan dicari kiasnya dulu, Ammar bin Yasir ya, anaknya Sumayyah ya, ini kan sekeluarga masuk Islam duluan, dan mereka disiksanya oleh tuannya ya. Yang Sumayyah bahkan ditusuk ya, yang ayahnya juga, yang anaknya juga sama nih, dipaksa. Kamu hina Muhammad, karena kalau tidak kamu dihukum mati, dibunuh. Maka mau nggak mau dia akhirnya mengucap menghina Rasulullah. Ketika akhirnya pulang ke hadapan Rasulullah, nangis. Aku baru saja berdusta menghina bahwa Islam itu tidak benar. Ya Nabi tahu, Allah mengampunimu, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kau kan dipaksa, ya. Karena kalau misalnya ada yang kayak tadi misalkan, ya mending kalau orang tuanya ada yang memang bisa diajak ngomong tentang akhirat kayak tadi. Tapi kan ada yang benar-benar malah jadi kepikiran kan. Nanti akhirnya kondisi fisiknya benar-benar tambah memburuk. Terus akhirnya dia memilih untuk ya sudah tidak dikasih tahu. Atau mungkin harus berbohong seperti di riwayat yang tadi, Ammar bin Yasir. Maka juga ada yang masih berpendapat ya udah itu juga masih dibolehkan. Ya. Maka kita ada beberapa pilihan, tapi ya sekali lagi ya, jadi kalau kau pribadi tetap lebih enak nyampein ya tadi sepahit-pahitnya, tapi kalau kejujuran bismillah. Dan kita kan bisa tambah penjelasan tadi ya, bahwa ya sudah, atau semuanya pasti akan mati, yang paling penting kumpul di surganya Allah. Kami yakin kau udah jadi ibu yang baik, entah jadi suami yang baik, istri yang baik, kami ridho kepadamu. Jadi ngelepasnya juga tenang gitu. Sedangkan gimana, kan nggak mungkin hidup selamanya di dunia ini, nggak mungkin. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dan kita semua cuma lagi mendekati waktu itu aja. Ini wajah-wajahnya wajah yang bakal mati semua ini, kalau pengen jujur, ya. Nggak ada yang kelihatannya abadi di sini, ya. Nah, bismillah. Tinggal pertanyaannya, setelah pulang kita kemana? Udah. Kalau kumpulnya ke surganya Allah, mau pulangnya hari ini atau 80 tahun lagi juga alhamdulillah. Yang penting nyampe sono, ya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Bertanya sebetulnya, kenapa bisa ngambil? Saya ingin bertanya mengenai konsep kejujuran sendiri itu dalam konteks berkomunikasi sehari-hari. Gitu. Iya. Yang pertama, gimana caranya? Iya. Gimana caranya kita untuk bisa berkomunikasi dengan kejujuran ini tanpa adanya nantinya efek samping menyakiti orang lain gitu. Apabila diperlukan kita ingin nasihat orang lain mungkin dan berkomunikasi ternyata ada sesuatu yang kurang cocok dengan kita. Apa ada cara tertentu bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan transparan dan jujur, Iya. tapi tidak membawa perasaan dia untuk menjadi ya tidak tersakitkan. Iya. Itu pertama. Lalu yang kedua, pertanyaannya dalam konteks berniaga atau berusaha. Iya. Pernah saya telusuri atau baca, Rasulullah sendiri ini kan memang menjelaskan namanya alamin menurut saya juga. Iya. Dan kejujuran dia bisa mengembangkan niatnya dia, perdagangan dia. Sampai satu waktu saya pelajari ini ada yang namanya konteksnya Rasulullah ini menerapkan yang namanya radikal transparansi. Bahwa dalam perdagangan ini dia bisa menyebutkan modal dari berapa dan dia beruntung dari berapa kepada pembelinya. Iya. Nah pada zaman ini kita kalau menerapkan radikal transparansi dan kita dimanfaatkan bisa. Oh gitu. Iya. Menurut Ustaz, apakah ada tips untuk kita bisa menerapkan apa yang Rasulullah lakukan tanpa mungkin menjadi backfire gitu kita yang jadi kena balik efek samping? Masya Allah. Terima kasih, syukran. Afwan, yang pertama tadi nyampein kejujuran tanpa nyakitin orang ya. Menurut Koko yang sebetulnya lebih menyakiti itu bukan kejujurannya. Ya bisa jadi ada yang pahit, tapi salah satunya adalah cara menyampaikannya. Ya nggak sih? Kadang kita nyampein, jangan punten ya, jangan gitu nyet, nyakitin. Tapi nadanya diganti aja. Jangan gitu ya monyet. Kan jadi so sweet. Ih, kamu onye aku juga onyenya kamu. Ya gitu kan jadi geleh juga sih ya. Tapi bahasa ya. Kita pernah dicontohkan ada orang tua yang menghukum anaknya. Jadi aturan di rumahnya itu si anak nggak boleh berkata kasar. Tahu-tahu si anak berkata kasar. Nggak, bukan gitu ya. Maka hukumannya adalah harus sedekah 20.000. Maka ya sudah, ketika akhirnya anaknya bertanya, "Mama, ini berarti aku dihukum ya?" Enggak, nah, bukan dihukum. Kamu lagi belajar mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Kan kita sama-sama udah sepakat. Kalau berkata kasar, berkata yang tidak baik, harus sedekah. Yuk sedekah yuk, nanti kita salurin sama-sama. Ya, ngerasa dihukum nggak? Enggak. Daripada misalkan, oh, aku dihukum ya? Ya iyalah, pikir aja sendiri, woi. Ya kan, nyakitin gitu. Dan bahasa itu penting sekali, punten ya. Kadang kita nyampein perhatian dan kasih sayang kita juga pakai bahasa yang kurang baik. Ini ada kisah yang kau dengar ini di ceramahnya Dr. Zaidul Akbar, tahu? Beliau cerita waktu lagi nunggu pesawat ada ibu ngajak ngobrol. Dia ceritalah suaminya kena sakit ginjal. Ya beliau sampaikan secara medis, obatnya ini bu, harus gini, pola hidup, makan, minum, semua disampaikan, semua udah dilakuin. Akhirnya Dr. Zaidul nanya sesuatu. Bu, saya pengen tanya sesuatu tapi jangan tersinggung ya. Iya dok, apa? Ditanyanya seperti ini. Gimana sikap ibu ke suami ibu? Nangis. Iya, kadang saya suka nggak terima kasih, ngebanding-bandingin. Ya, punten, itu bisa ngaruh ke ginjal suami. Hah, kan yang ngomong dokter jadi percaya, bisa begitu ya. Tapi kan kadang punten ya kita kayak, ini contoh ya. Suami punya gula. Terus seharian dia udah nahan gula. Sore-sore ngelihat ada Taiti boba gula aren punya anaknya. Ya. Ngiler dong, baru isep sekali, istrinya mergokin, hehehehe. Kamu tuh gimana sih? Kan tahu punya gula. Nanti kalau sakit gimana? Seneng bukan nyusahin istrinya. Kamu tuh dasar gimana? Sakit hati. Padahal karena apa? Sayang, betul. Coba kalau bahasanya diganti. Pas suami mau ngisep, sayang, minum apa sih papa?
Ih, enaknya. Nanti kalau diminum nanti papa atit. Nah, papa atit nanti mama sedih. Ya nggak gitu juga sih, ya. Tapi jujur tanya, lebih enak cara yang pertama atau yang kedua? Kedua, bahasa. Bahasa. Jujur penting. Tapi kalau kita takut menyakiti pun dan susun bahasanya. Walaupun iya, ada orang yang benar-benar kadang harus dihukum, punten ya. Kita ketemu orang tuh macam-macam. Ada orang yang ditolong terus itu akan merusak dirinya. Dan kadang cara nolongnya kita adalah ya biarin dia tanggung jawab atas hukumannya, punten. Contoh, dulu waktu kokonya antren di Darut Tauhid di Bandung di tempatnya Agim, entah gimana tahu-tahu banyak yang minta-minta. Setelah diselidiki, mereka setiap pagi diturunin dari satu mobil, sore-sore dijemput kumpul di mobil yang sama. Jadi aslinya pada punya rumah, akhirnya tapi ngemis dijadikan profesi karena ternyata di situ orang-orang ya pada dermawan lah ceritanya. Akhirnya waktu itu mutusinnya apa? Dengan cara semuanya dilarang ada yang ngasih ke mereka. Itu cara kita nolongnya. Akhirnya karena nggak ada yang ngasih lagi, mereka nganggap itu udah sepi, udah nggak nguntungin lagi. Akhirnya ini tadi keuntungannya silakan dilebihin. Iya betul itu, ya. Saya modalnya segini, antum mau lebihin berapa terserah. Nanti kalau misalnya kayak begitu, nanti gimana kalau dimanfaatin? Kan kita punya hak untuk memilih. Punten ya. Ini bahkan termasuk masih dibolehkan. Seorang guru ngaji, ya, dia menerima untuk ngajar Iqra misalkan. Waktunya sama-sama di Ahad sore. Ada 2 permintaan. Dan yang 2 permintaan ini sama-sama menyampaikan, insya Allah nanti gaji yang saya kasih, misalkan 1 bulan, misalkan berapa. Apa? Selagi dia nggak minta. Nah kita jualan nih. Kita udah jujur modal saya segini bro. Terus kita dihadapkan nih, mentang-mentang saya jujur, dia jadi ngambil bener-bener ngepas banget nih, atau untungnya amat sangat tipis. Terus tahu-tahu kita tahu ada orang lain yang juga ya dia bisa nawarin keuntungan yang lebih, kita berhak loh boleh milih yang dia, apalagi jual beli. Jadi kan istilahnya ketika kita tahu ini dimanfaatin ya kita juga bisa cut gitu istilahnya, ya. Jadi kita tetap bisa tadi sejujur mungkin, ya. Tapi kalau kita udah tahu ini adalah ya dusta, kebohongan, punten ya. Di dunia dakwah aja ada yang kayak begini. Kecil sedikit. Boleh saja. Ya, ya udah yang benar-benar aja yang udah misalkan akal kadarnya, orang tuanya cuma sanggup pakai singkong udah bismillah. Ya. Untuk mencegah dia ngelakuin ya kelicikan seperti itu misalkan, ketidak-fairan seperti itu. Kita udah tahu ini orang ngakalin, atau juga pernah ada orang yang ngagen-ngagenin kalau pengen ngundang ustadz ini semua lewat saya, dan ternyata ustadznya selalu bilang gratis, nggak tarif, tapi dia narif-tarifin. Oh, ustadz ini harus segini nih, berapa puluh juta atau berapa segini. Dan ketika akhirnya si orang bayar, yang disampaikan ke ustadznya, ya dia cuanin gitu misalkan. Ternyata orangnya bayar 20 juta, dikasih ke ustadznya cuma 5 juta misalkan. Terus akhirnya gimana? Ya sudah, saya nggak mau lagi kalau ada undangan dari dia, itu boleh. Ya.
Itu boleh. Bukan masalah istilahnya tadi ya, oh kamu berarti hitung-hitung. Loh enggak, ini ada kezoliman, kita bisa cegah dengan cara itu. Yang penting tadi, kalau dari sudut pandang dakwah kita nggak minta. Dan tadi dari sudut pandang niaga, bisnis, jualan, kita nggak bohong. Sampaikan kalau emang harus disampaikan seperti itu, seperti itu. Barang kita ada defeknya, ada cacatnya, silakan sampaikan. Ini kainnya bolong, tapi saya tetap pengen beli. Kayak ini bolong loh, tapi ya nggak apa-apa, itu saya kan pakainya nggak semua. Nanti saya gunting lagi. Ya sudah, tapi izin saya kurangin harganya ya. Itu boleh dilakuin kayak gitu, dan itu kan bagus. Itu juga yang dilakukan oleh yang mengikuti cara Nabi berbisnis. Tapi kalau misalnya kita udah benar-benar nemu yang benar-benar ini orang licik, jahat, atau manfaatin, ya kita punya hak untuk menolak. Ya, seperti itu. Kayak istilahnya Nabi juga pernah ada riwayat menjelaskan, saya tahu di riwayat Imam Ibnu Majah, ada pemuda minta makan ke Nabi, minta uang dan minta makan. Jawaban Nabi apa? Kamu di rumah punya apa yang bisa dijual? Ternyata ditemukan ada kayak tikar bekas sama gelas tapi udah retak. Akhirnya ditanya ke sahabat di masjid, siapa yang pengen benda ini? Ada yang nawar 1 dirham. Telur rendah, mana? Ada lagi nggak? Ada yang nawar, akhirnya 2 dirham. Ini juga menjadi dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya sistem jual beli lelang. Ya, karena itu kan dilelang, ya kan? Terus akhirnya setelah akhirnya didapat nih, dikasih 2 dirhamnya. 1 dirhamnya kamu belikan kapak, kata Nabi, 1 dirhamnya kamu belikan makanan untuk kamu makan untuk hari ini. Gunakan kapak ini untuk mencari kayu, untuk apapun. Saya nggak mau lihat dia sudah pakai pakaian baru, kapaknya masih ada, dan seingat di hari tersebut dia sudah punya 10 dirham. Sudah punya makanan untuk hari itu, sudah punya pakaian baru, dan sudah punya tabungan 10 dirham. Terus Nabi menjawab, yang seperti ini lebih baik darimu daripada meminta-minta. Mudah nggak bagi Nabi ngasih makanan ke pemuda itu? Mudah. Tapi kenapa Nabi nolak? Saya udah jujur jualan ini bohong. Boleh nggak kita nolak? Boleh. Yang jelas-jelas minta makan aja Nabi pernah tolak kok. Tapi dikasih solusi yang lebih baik. Nah ini solusinya kita pengen, ya udah saya nggak pengen bisnis sama kamu licik soalnya. Kamu ngakalin orang, berarti kita boleh nolak? Boleh. Gitu ya. Sambil tetap jujur. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari aku orangnya di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mei. Izin bertanya Ustaz. Mui. Mei, iya. Kirain Majelis Ulama Indonesia. Iya, silakan. Bagaimana cara kita jujur pada diri sendiri saat kita merasa insecure atau misalnya kita lagi nggak percaya diri Ustaz?